Defisit Anggaran oleh Muhammad Randia Siva, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pasca Sarjana, Magister Manajemen Properti dan Penilaian. Sebelum kita membahas tentang defisit anggaran, tentunya kita harus mengetahui apakah itu kebijakan fiskal. Dalam konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran, pendapatan atau penerimaan, dan anggaran pembelanjaan pengeluaran pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Lalu, tujuan kebijakan fiskal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan menekankan angka pengangguran, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan laju investasi. Lalu, contoh-contoh dari kebijakan fiskal di Indonesia adalah adanya tax amnesty pada tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pengangguran, dan subsidi BBM. Juga ada beberapa jenis-jenis kebijakan fiskal, yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif anggaran defisit, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif anggaran surplus, anggaran berimbang atau balance budget. Lalu defisit anggaran adalah defisit anggaran merupakan selisih antara penerimaan negara dan pengeluaran yang cenderung negatif. Artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Defisit anggaran merupakan salah satu dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Penyebab dari defisit anggaran adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, yaitu diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutupi melalui penarikan pajak. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat. Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka penunjangan pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang maju. Yang ketiga adalah melemahnya nilai tukar. Lalu yang keempat, pengeluaran akibat krisis ekonomi. Yang kelima, realisasi yang menyimpang dari rencana, dan selanjutnya pengeluaran karena inflasi. Lalu apa dampak kebijakan fiskal atau defisit anggaran? Dampak kebijakan fiskal dari sisi permintaan. Ekspansi fiskal menimbulkan dampak pengganda terhadap permintaan agregat. Kemudian sejalan dengan kondisi penawaran agregat yang masih mampu untuk merespon kenaikan permintaan agregat, maka hal itu tidak mengakibatkan kenaikan harga. Teori ini tentunya lebih tertuju pada pendekatan jangka pendek, sehingga kenaikan permintaan agregat yang dapat diterima adalah sebatas kapasitas terpasang yang tersedia.